Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang simulasi proses menggunakan Continuous Stirred Tank Reactor menggunakan software DWSim atau software simulasi proses DWSim ya. Nah, kita pada kesempatan kali ini kita akan mensimulasikan proses pembuatan atau produksi etil asetat ya, pembuatan produksi etil asetat dari bahan baku etanol dan asetik asid atau asam asetat menggunakan CSTR reaktor. Nah, apa sih CSTR reaktor? Kita akan overview sebentar ya. Continuous Stirred Tank Reactor adalah jenis reaktor kimia yang beroperasi dengan campuran sempurna dan alirannya kontinu. Nah, ini profil dari CSTR reaktor ya. Biasanya bentuknya berupa tangki silinder dengan pengaduk mekanis di tengah, kemudian inlet serta outlet yang berlawanan. Inlet dan outletnya berlawanan. Kemudian sistem pengadukan memastikan pencampuran sempurna sehingga konsentrasi dan suhu seragam di seluruh volume reaktor. Konsentrasi di aliran keluar sama dengan konsentrasi di dalam reaktor. Jadi konsentrasi di aliran keluar atau outlet streamnya sama dengan di konsentrasi di dalam reaktor. Nah, ini adalah profil dari CSTR reaktor. Kemudian kita akan mensimulasikan proses pembuatan ini ya, pembuatan etil asetat menggunakan CSTR reaktor. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana mensimulasikan proses pada CSTR reaktor dan juga menghitung conversion dan resident time untuk reaksi di dalam CSTR reaktor. Nah, konversi ini adalah seberapa jauh reaktan diubah menjadi produk ya. Semakin tinggi konversi persenannya, maka semakin efektif atau efisien suatu reaksi kimia. Kemudian resident time adalah waktu tinggal reaktan di dalam reaktor tersebut sebelum dia akhirnya keluar menjadi produk. Nah, kita akan mulai saja. Kita udah ada di aplikasi DWSim ya, seperti biasa. Kita akan mulai dari awal. New Steady State Simulation kita buka. Nah, kemudian muncul Simulation Configuration Wizard ya, kita pilih compound. Nah, kita lihat ya di reaction package dan inlet condition, ini studi kasusnya ya. Reaksinya yang terlibat apa saja, ada etanol, asam asetat, kemudian produknya etil asetat dan water ya. Maka kita tambahkan komponnya etanol, kita added, kemudian asetik acid atau asam asetat, kemudian tambahkan water ya, karena ini larutan, kemudian tambahkan etil asetat. Nah, jadi ada empat chemical komponen yang bereaksi pada proses kimia ini. Kemudian kita pilih next, sudah ditambahkan. Nah, kita pilih property package yang sesuai dengan proses kimia ya, karena ini berupa larutan dan bersifat non ideal karena sangat reaktif antara campuran-campuran seperti etanol dan asetik asid. Ini sangat reaktif ya, kemudian bereaksi, kemudian juga berupa larutan, maka kita bisa pakai property package-nya untuk thermodynamic property package-nya NRTL. Kita pilih NRTL, kita edit. Nah, kalau kemarin kan yang di contoh yang reaksinya berupa gas itu bisa menggunakan Penck-Robinson ya. Ini konsep proses kimianya, reaksinya berupa larutan. Kita pilih NRTL dan bersifat non ideal, kita pilih next. Nah, system of unit kita pilih C5 ya. Ini sesuai dengan teman-teman pakai satuannya apa. Ini temperaturnya pakai Celsius, kemudian tekanannya pakai bar dan lain sebagainya. Pilih next, finish. Nah, kemudian kita akan ini ya, kita akan di sini diberikan studi kasus untuk reaction package dan inlet condition. Kita lihat inlet conditionnya dulu ya. Inlet streamnya seperti ini. Kondisinya kita seperti biasa masukkan material streamnya.
Kita drag di flowsheet object. Nah, sudah berhasil. Sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita ganti namanya ya di property editor window-nya. Kita pilih namanya feed untuk inlet streamnya. Nah, kemudian di input data di flashback kita pilih temperature and pressure ya. Kemudian parameternya, karena kita menghitung parameternya adalah dalam kondisi ini kita parameter yang digunakan adalah temperatur dan tekanan ya. Kemudian kita lihat kondisinya, suhunya 70. Kita enter. Untuk pressure-nya berupa 1 bar ya, 1 bar, kita enter. Jangan lupa di enter. Kemudian mass flow-nya 3600 kg per hour. Ini sudah sama ya, 3600 kg per hour. Kemudian kita lihat komposisi dari streamnya ya. Kita lihat, kita pilih di compound amounts. Nah, ini kita pilih basisnya mole fraction ya. Kita pilih mole fraction karena kita menghitungnya berdasarkan fraksi mol. Kita pilih etanol. Di sini kondisinya etanol 0,48 ya, 0,48. Kita enter. Kemudian untuk asam asetatnya 0,5. Kita enter. Nah, untuk water 0,02. Nah, untuk etil asetat adalah 0 karena dia merupakan produk ya, bukan reaktannya. Kita enter. Kemudian kita kunci accept. Nah, setelah itu kita akan mereaksikan ya. Kita ke kinetic reaction manager. Caranya kita setting di tool setting, kemudian pilih reaction. Nah, di tab chemical reaction kita pilih add reaction ya. Kemudian pilih kinetic. Nah, untuk name-nya misalkan etil asetat sintesis. Nah, kemudian kita beri nama ya, untuk identifikasinya namanya ada etil asetat sintesis. Kemudian untuk deskripsinya kita bisa tuliskan irreversible reaction for synthesis of ethyl acetate from ethanol and acetic acid. Nah, kita sudah deskripsikan reaksinya apa. Kemudian kita ke bawah ada tabel komponen, stoichiometry dan reaction ordernya ya. Ini ada tabel kolom pertama ada nama senyawanya, kemudian kolom kedua ada berat molarnya, kemudian ini ada include, ini adalah reaksi yang terlibat dalam reaksi ini apa saja, kita centang saja ya karena ini terlibat dalam reaksi semua untuk senyawanya. Kemudian base komponen. Nah, base komponen itu adalah ini ya. Base komponen itu adalah elemen dasar ya, elemen dasar dalam proses atau reaksi kimia ini yang berlangsung. Kita pilih etanol dan acetic acid sebagai base komponen ya. Ini pilih salah satu ya, kita pilih etanol. Kemudian untuk base komponen hanya pilih satu ya, dia berarti kita pilih etanol. Untuk kolom berikutnya adalah DO, itu adalah direct order ya, yang terlibat langsung sebagai elemen dasar. Kita berikan angka 1 untuk etanol dan acetic acid untuk angka 1 ya, karena dia merupakan elemen dasarnya. Untuk RO adalah reversible order karena reaksinya ini adalah irreversible, jadi kita untuk reverse ordernya kita beri angka 0 semua karena sifatnya irreversible. Nah, untuk stoichiometry ini adalah koefisien stoichiometry ya di kolom ini. Kita lihat di reaksinya ini koefisiennya satu semua ya, untuk etanol, acetic acid, kemudian untuk etil asetat dan water koefisiennya satu semua ya. Oke, kita lihat. Kita kasih tanda -1 untuk
reaktan ya. Untuk tanda minus itu merupakan tanda untuk reaktan, -1, untuk water 1, untuk produknya ya. Kemudian etil asetat 1 karena positif untuk menunjukkan tanda produknya yang di sebelah ruas kanan reaksi ya. Produknya ini yang di sebelah kanan atau di ruas kanan reaksi kimianya. Kemudian, nah ini kita lihat ya, enter. Nah, kita lihat ya di stoikiometri ada tanda oke. Ini artinya apa? Artinya reaksinya sudah, koefisien stoikiometrinya sudah setimbang ya, artinya sudah balance. Misalkan kita ganti 3, ini ya di etil asetat kita ganti 3 koefisiennya. Nah, dia akan berubah jadi gini karena dia koefisiennya tidak setimbang, tidak setara. Kita disetarakan dulu ya 1. Nah, ini sudah oke, artinya sudah setara ya, reaksinya sudah setimbang. Kemudian ini di bawahnya ada persamaan reaksinya seperti etanol tambah acetic acid, kemudian menghasilkan water dan etil asetat. Nah, etil asetat ini biasa digunakan di senyawanya, biasa digunakan di industri cat, tinta maupun di industri farmasi ya. Biasa digunakan di industri tersebut. Nah, selanjutnya kita milih basisnya ya. Basisnya kita menggunakan molar concentration karena berdasarkan konsentrasi molar. Untuk fasenya liquid ya. Tadi kan berupa larutan ya dia. Untuk etanol dan juga asam asetat berupa larutan. Untuk suhu reaksinya kita bisa gunakan misalkan 300 ya, 300 sampai 2000 Kelvin untuk suhu minimal sama suhu maksimal. Kemudian kita bisa pilih ke bawah untuk tabel konstanta laju reaksi dan juga direct and reverse reaction. Nah, kita pilih direct reaction ya karena kita kan tadi milihnya DO ya, karena RO-nya, reverse-nya kita tidak menggunakan itu. Kita pilih direct reaction, reaksi yang berlangsung secara langsung. Kita pilih konstanta laju reaksinya itu nilainya, kita ke bawah ya. Nah, di sini ada reaktor parameter dan juga parameter untuk kinetika reaksinya. Ini ada konstanta laju reaksinya adalah 0,05, kita masukkan saja 0,005. Nah, kita sudah masukkan. Kemudian kita ke bawah menghitung ini ya, satuan untuk jumlah zatnya ya. Kita pilih mol per meter kubik. Kemudian untuk satuan laju reaksinya kita pilih kilomol per meter kubik second kali second. Kemudian pilih, kita sudah definisikan semua untuk kinetika reaksinya ya. Kemudian kita pilih OK. Nah, kita sudah ya. Kemudian kita close saja. Nah, kita selanjutnya akan menambahkan CSTR reaksinya, CSTR reaktornya. Kita nambahkan reaktor kimianya karena kita akan mereaksikan dan memproduksi etil asetat ya. Kita pilih reaktor, kita pilih CSTR ya, Continuous Stirred Tank Reactor. Kita drag saja dari flowsheet object. Nah, otomatis dia akan menambahkan ini ya, produk objek nomor 3 dan objek E1 ya. Objek nomor 3 ini kita bisa berikan nama produknya, enter. Kemudian untuk E1 kita bisa tuliskan energi, enter. Nah, kita lihat di reaktornya di CSTR, kita bisa klik, kita ganti namanya ya, misalkan CSTR gitu. Nah, ini sudah ganti namanya. Kemudian untuk koneksinya ini sudah benar ya. Untuk fitnya kita masuk ke reaktor. Kemudian dibutuhkan energi untuk mereaksikan, atau dalam proses reaksi kimianya dibutuhkan energi. Udah energi stream, udah dimasukkan energi pada reaktor kimianya. Kemudian menghasilkan produk di outlet stream 1 sudah benar. Kemudian kita lihat di kasusnya ya, di reaktor parameternya, kita reaktor tipenya adalah isothermal ya, artinya untuk reaksinya suhunya itu dijaga tetap ya. Kita bisa ganti untuk calculation modenya isothermic ya. Kemudian untuk volumenya 0,14, volume reaktornya ya 0,14 meter kubik ya, 0,14 meter kubik. Kemudian apalagi ya, kita lihat
Ya, sepertinya sudah ya. Sepertinya sudah. Kemudian kita bisa simulasikan saja ya. Kita langsung bisa simulasikan. Kita klik reaktornya, kemudian kita pilih solve. Nah, ini sudah berhasil menjadi warna biru ya. Artinya dia reaksinya atau simulasinya sudah berhasil. Kalau merah dia ada error. Nah, ada tandanya di bawah sini nanti. Karena sudah tanda biru berarti sudah berhasil, the flow sheet was calculated successfully. Jadi simulasi prosesnya sudah berhasil dan tidak ada yang error gitu. Kita bisa ganti temanya di flow sheet theme, misalkan color icon ya. Jadi tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, kita lihat result dari simulasi proses dalam reaktor CSTR ya. Kita bisa lihat untuk resident time-nya yaitu 0,03 hour atau 0,03 jam ya. Tadi kan kita mencari ini ya, mencari konversi dan resident time dalam reaktor CSTR. Nah, tadi sudah ketemu ya 0,03 jam. Kemudian untuk konversinya untuk etanol 99% dan asam asetat 95%. Jadi konversinya sangat tinggi ya, bagaimana reaktan dirubah menjadi produk sebesar 99%. Jadi reaksinya cukup efisien. Nah, mungkin itu kita bisa menampilkan data property ya, insert di tab insert, kemudian master property table ya. Kita klik. Nah, ini bisa double klik ya. Double klik, kemudian kita di objek kita centang semua, kemudian data property apa yang kita inginkan, misalkan temperature, pressure, mass flow, molar flow, kemudian mass flow mixture ya. Mass flow mixture untuk semua komponen etanol, acetic acid, water dan etil asetat, kemudian molar flow mixture untuk semua komponen etanol, acetic acid, water dan etil asetat. Kemudian kita close. Nah, ini sudah ada data propertinya seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat. Nah, datanya bisa kita lihat ya. Seperti ini untuk data produk dan fitnya. Oke, mungkin itu saja sekilas tentang bagaimana simulasi proses untuk reaksi pembuatan atau sintesis etil asetat menggunakan reaktor CSTR dari reaktan etanol dan asam asetat ya. Kita bisa simpulkan pada tutorial kali ini kita sudah berhasil mensimulasikan bagaimana proses di continuous stirred tank reaktor dan juga bagaimana menghitung konversi dan resident time untuk reaksi di dalam CSTR. Nah, ini ada beberapa latihan yang bisa teman-teman gunakan atau buat latihan gitu ya. Untuk studi kasus yang berbeda, kita simulasikan untuk different chemical compoundnya ya, ada metil asetat, butanol, metanol dan N-butil asetat. Kemudian untuk package-nya menggunakan rolled law. Kemudian untuk different feed condition-nya juga berbeda. Kemudian untuk kondisi reaktornya juga berbeda. Mungkin bisa dicoba. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa save filenya di mana saja, misalkan CSTR ya namanya. Bisa save. Oke, mungkin itu saja teman-teman terkait dengan tutorial bagaimana mensimulasikan reaktor CSTR menggunakan aplikasi DWSim. Terima kasih sudah menonton. Jika ada kesalahan dalam video kali ini saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.